Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur untuk kesempatan di pagi hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu kembali sebelum memulai segala aktivitas kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bersama-sama kita menyanyikan In His Time. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as Your teaching me Your way, that You do just what You say. In His time, in Your time, in Your time, You makes all things beautiful. In Your time, Lord, my life to You I bring. May its song I have to sing be to You a lovely thing. In Your time. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan sehingga kita boleh dimampukan untuk mengerti akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk segala berkat yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan salah kami, supaya kami layak untuk menghadap Engkau. Dan saat ini kami juga memohon pimpinan dan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh dibukakan mata rohani kami, sehingga ketika kami mendengar akan firman-Mu, kami boleh mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Pimpin kami, baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengar, supaya hanya hikmat daripada-Mu Tuhan yang memimpin setiap kami. Kami menyerahkan akan waktu ini hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Jemaat yang terkasih, pada teduh pagi hari ini temanya adalah serahkan kunci kehidupanmu kepadanya. Bacaan diambil dari Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Mari kita persiapkan Alkitab kita, atau saya akan bacakan ya. Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau
raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat pendamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Lukas 25 ayat 33. Di mana dari bacaan Lukas ini saya men-sharingkan apa yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah saya pelajari dari Lukas ini. Tuhan Yesus berkata di dalam kitab Lukas pasal 14 ini dengan tegas dan keras tentang syarat untuk menjadi muridnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi murid Tuhan Yesus, yaitu yang pertama yang kita baca bersama dalam ayat 25. Hidup dengan mengutamakan Tuhan Yesus di atas segalanya, mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, melebihi apapun, melebihi keluarga, sanak saudara, bahkan melebihi dirinya sendiri. Di dalam ayat 25 juga disebutkan posisi Tuhan Yesus dikatakan sambil berpaling kepada mereka. Itu menunjukkan posisi Tuhan Yesus yang terdepan sebagai pemimpin, sebagai murid yang selalu menjadikan Tuhan Yesus sebagai arah dan tujuan dari tindakan kita setiap saat. Untuk itu dalam setiap liturgi hari Minggu selalu dikatakan oleh pelayan firman, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan umat atau jemaat menjawab atau merespon, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, yang berarti itu merupakan janji kesanggupan umat untuk terus-menerus mengarahkan tujuan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus di dalam segala waktu, di dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian dari Lukas 14 kita juga belajar tentang kesediaan untuk memikul salib atau rela menderita. Kehidupan manusia digambarkan seperti sebuah perjalanan yang tidak selalu menyenangkan, tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya kita berada di padang gurun. Tuhan Yesus mengingatkan kita ketika kita berada di dalam posisi itu. Kita harus selalu tetap bersyukur, tetap taat dan setia untuk memikul salib. Kita belajar pula tentang totalitas, semuanya untuk Tuhan, segala sesuatu untuk Tuhan. Apa yang kita miliki saat ini, kita lepaskan dan kita serahkan kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Jemaat yang terkasih, Polikarpus, seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ditangkap oleh pemerintah Romawi, kemudian diancam untuk dibunuh. Kepadanya ditanyakan, Polikarpus, apakah engkau masih mau ikut Yesus? Kalau engkau tetap ikut dia, saat ini engkau pasti tidak akan selamat. Tetapi jika engkau menyangkal dia, engkau pasti akan selamat dari ancaman kematian. Tetapi dengan tegas Polikarpus menjawab, pada usia 9 tahun, aku telah mengenal kasihnya. Sekarang aku telah berusia 84 tahun. Aku tidak pernah disakitinya, tetapi aku sangat dikasihinya. Bagaimana mungkin aku menyangkal dia? Polikarpus memiliki alasan yang kuat untuk setia menjadi muridnya, mengasihi Tuhan melebihi dirinya sendiri. Di dalam bacaan Lukas 14:25-33
Juga Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang seseorang yang akan mendirikan suatu menara atau raja yang akan berperang. Seorang perancang bangunan agar hasil yang dicapai maksimal harus duduk diam terlebih dahulu untuk memikirkan dan mempertimbangkan apa saja yang akan dilakukannya agar bangunannya itu jadi dan hasilnya tidak memalukan. Demikian juga seorang raja yang maju berperang harus memikirkan kekuatan dan kelemahan prajurit yang dimilikinya. Kalau tidak, lebih baik berdamai saja dengan lawannya. Contoh ini memberikan inspirasi. Kalau mau mengikuti Tuhan Yesus, pertimbangkan baik-baik bahwa ada pengorbanan dan resiko yang akan ditanggung setiap orang yang mengambil keputusan untuk mengikutinya. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua juga pasti mengenal seorang sosok yang disebut dengan si leher beton. Seorang petinju yang cukup ditakuti saat itu. Waktu kecil, Mike Tyson hidup dengan kurang kasih, kurang perhatian, sehingga pada saat dia berusia 13 tahun, dia sudah 38 kali keluar masuk penjara. Seseorang yang bernama Cus D'Amato yang bersedia menjadi manajer dari Mike Tyson mengubah kehidupan Mike Tyson menjadi petinju yang berhasil menjadi juara dunia. Mike Tyson bersedia memberikan akses kepada Cus D'Amato untuk mengatur semua kehidupannya, bahkan jadwal tidurnya, makanannya apa aja yang harus dimakan, semuanya, semua aspek dalam kehidupannya yang mengatur adalah Cus D'Amato, sehingga menghasilkan Mike Tyson yang sukses, berhasil menjadi juara kelas berat dunia waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, barang siapa hendak mengikut Yesus, ia harus tahu harga yang harus dibayar, yaitu menyerahkan kepemimpinan dan kepemilikan hidupnya kepada Yesus, memberikan akses hidupnya kepada Yesus, semuanya dalam keadaan apapun, memberikan akses kehidupan kepada Tuhan untuk mempunyai kekuasaan yang mengatur segala aspek hidupnya. Itulah menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen, itu berarti kita melepaskan segala pemilikan hidup kita, menyerahkan secara total kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan di dalam ayat 33 yang kita baca bersama tadi, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jemaat yang terkasih, sudahkah kita menyerahkan kunci kehidupan kita kepada Tuhan Yesus di dalam segala aspek kehidupan kita? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita sudah belajar dan kita sudah mengerti firman Tuhan. Biarlah Allah saja yang akan menguatkan dan mengiring langkah kita di masa depan untuk memuliakan namanya lewat hal-hal yang kita lakukan. Sampai aku tiba di
Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama-sama berdoa, mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan kondisi bangsa dan negara dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami boleh bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan pengampunan-Mu ya Tuhan untuk hidup kami. Dan biarlah kami belajar untuk menyerahkan secara totalitas hidup kami kepada-Mu Tuhan, sehingga Engkau yang berkuasa mengatur segala aspek di dalam kehidupan kami setiap saat. Saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami berdoa untuk jemaat yang lanjut usia. Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai mereka di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan dan sukacita, tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tetap berpengharapan di dalam Engkau. Kami saat ini juga berdoa untuk Pendeta Konsulen Bapak Pendeta Andreas Catur, untuk para penatua, komisi-komisi, para aktivis, jemaat dan simpatisan dalam pelayanan di GKI Gayung Sari, supaya mereka boleh saling bekerja sama dengan baik ya Tuhan, dan bersama-sama boleh melayani dengan penuh sukacita di jemaat-Mu GKI Gayung Sari. Kiranya Tuhan yang senantiasa melengkapi pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh program kegiatan dan kebaktian tahun 2022 di GKI Gayung Sari yang masih diadakan secara onsite dan online. Biarlah kami jemaat-Mu juga mempunyai kerinduan untuk hadir secara ragawi ya Tuhan, sehingga boleh rindu untuk bertumbuh bersama di dalam Engkau. Tuhan berkati setiap peralatan, setiap anak-anak-Mu yang Kau pakai, Timul Med, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk pergumulan kebutuhan pendeta di jemaat-Mu di GKI Gayung Sari. Kiranya Engkau yang membimbing ya Tuhan, sehingga kebutuhan pendeta di Gayung Sari ini juga dapat terpenuhi seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau yang menuntun dan memberikan hikmat kepada baik majelis maupun tim, supaya dapat bekerja sama dengan baik, juga dengan pihak klasis maupun sinode ya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses perizinan gereja di jemaat-Mu ini, supaya juga boleh berjalan dengan lancar dan dapat diwujudkan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk daerah dan korban yang terkena dampak bencana alam di berbagai daerah di Indonesia yang akhir-akhir ini terjadi, entah itu di Malang, entah itu di Bali dan di lain-lain tempat. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong sehingga para korban ini boleh dikuatkan ya Tuhan, dipulihkan dan boleh tercukupi akan kebutuhannya dan juga dapat teratasi ya Bapa. Kami juga berdoa untuk situasi pandemi, kami bersyukur sudah semakin membaik. Tuhan pimpin supaya kami masyarakat juga tetap menjaga kesehatan kami sesuai dengan prokes yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah yang terutama di dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, kiranya Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga para aparat pemerintah ini dapat menjalankan tugas mereka dengan hikmat dan rasa takut kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk masyarakat di sekitar gereja, kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami anak-anak-Mu supaya kami boleh
membagikan terang dan kasih-Mu ya Tuhan di masyarakat sekitar Gayung Sari. Kami juga berdoa untuk kota Surabaya, bahkan bangsa dan negara, supaya tercipta rasa aman, damai, dan sejahtera. Kami saat ini juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, yang sedang dalam pemulihan. Tuhan berkati dalam usia lanjut. Kami berdoa untuk Saudara Andre, untuk Ibu Magdalena, untuk Bapak Yonatan Istiwibowo, Ibu Lani Kaloko, Ibu Susana Indrawati, Ibu Nani S. Johansen, Ibu Willy Mantiri, Ibu Sumarmiati, Ibu Pariah Sutiwo, Bapak Irwan Wijaya, Ibu Yusi Umiati, Ibu Sena, Ibu Sri Gemi, Bapak Darwinto, Bapak Wakimin, Bapak Matius. Kami juga berdoa mungkin ada Bapak Ibu saudara yang lain yang mungkin sakit yang belum kami sebutkan. Kiranya Tuhan juga menolong di dalam setiap proses pengobatan mereka. Bagi mereka yang pemulihan dari sakitnya, kiranya mereka terus bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Tuhan berkati setiap obat-obatan yang dipakai, perawatan yang dijalani. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam kasih-Mu, di dalam pemeliharaan-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa menolong dan menyertai kami. Kami menyerahkan hidup kami karena Engkaulah pemilik kehidupan ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau yang diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Jemaat yang sudah mengikuti Teduh Pagi pada hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.